Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Sekarang saya kembali akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan dari antum-antum semuanya yang masuk ke komen Q&A di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Pertanyaan dari Ubaidillah Official Channel. Habib, saya mau tanya, apa boleh anak menasihati orang tua yang salah dan selalu membuat onar rumah tangga? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas. Allah taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Kau menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu perintah tauhid, menyembah kepada Allah. Tapi lihat setelah itu apa? Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kita harus berbuat baik. Ayat Quran ini, kepada kedua orang tua itu harus berbuat baik. Ya. Terus bagaimana kalau orang tua kita salah? Tetap di dalam hadis juga dijelaskan. Apa hadis menjelaskan? Bahwasanya ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Redanya Allah ada di redha kedua orang tua, murkanya Allah ada di murka orang tua. Maka kalau bisa jangan sampai orang tua kita murka. Cari bagaimana caranya orang tua kita redha kepada kita. Yang namanya manusia itu pasti salah. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu pasti salah. Alamatnya manusia, tempatnya salah dan tempatnya lupa. Nah, apalagi orang tua yang sudah meranjak tua, dia akan kembali lagi seperti anak kecil yang pasti ada salahnya. Bagaimana ketika dulu orang tua kita merawat kita? Pasti kita banyak salahnya. Tapi dengan sabar orang tua kita merawat kita sampai kita dewasa, sampai kita sekarang menjadi sukses. Jangan sampai ketika kita dewasa kita berkata kepada orang tua kita, si pembuat onar. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Sesalah-salahnya orang tua kita, tetap dialah orang tua kita yang melahirkan kita. Allah Ta'ala melarang kepada hamba-hambanya untuk taat kepada makhluk dalam hal maksiat kepadanya. Selain maksiat, maka kita wajib mentaati orang tua kita. Orang tua kita walaupun salah, perbaiki dengan baik. Doakan. Apabila bisa menasihati tidak di depan umum, itu lebih bagus. Kalau tidak bisa menasihati, terima. Apa yang dia buat adalah pahala untukmu, untuk keluargamu. Semua yang bisa didapat olehmu, baik itu baik dari orang tuamu atau buruk dari orang tuamu, itu sesungguhnya adalah kebaikan untukmu yang Allah berikan. Maka dari itu tidak ada salahnya kita selalu berdoa kepada Allah untuk meminta kedua orang tua kita selalu dalam keadaan baik. Jangan sampai orang tua kita murka kepada kita, karena apabila orang tua kita murka, kita akan dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Makanya kalau bisa jangan sampai orang tua kita murka. Ya. Jadi lanjut kepada
daripada yaitu pertanyaan selanjutnya yang dikirimkan kepada channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dari Abdurrahim. Assalamualaikum Beb, saya tanya, apa boleh kita membaca Al-Quran menggunakan handphone? Membaca Al-Quran kita disuruh sebagaimana hadis Nabi, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena nanti Al-Quran akan datang sebagai syafaat atau pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Bagaimana sekarang zaman sudah luar biasa, dari handphone sudah bisa membaca Quran. Kita harus pintar. Handphone ketika di-download aplikasi Al-Quran dan ketika kita buka aplikasinya itu menjadi Al-Quran. Ketika ditutup maka Al-Qurannya tidak ada. Untuk lebih baik lagi, apabila kita masuk ke kamar mandi, matikan handphonenya. Jadi Anda membawa handphone, bukan membawa Al-Quran. Boleh apa tidak kita membaca Al-Quran dari aplikasi handphone? Boleh. Ingat, ketika Anda memegang aplikasi handphone dan membuka Al-Quran, maka Anda sedang membaca Al-Quran dan Anda memegang Quran. Maka wajib kepada Anda untuk bersuci Al-Quran. Oke, insya Allah bisa menjawab. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, yang mana pertanyaan-pertanyaan ini Al-Faqir dapat dari channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Segaf dari Bang Daniel. Assalamualaikum Habib, saya mau nanya dong, apakah boleh kita pacaran di dalam majelis? Asal kalau di majelis kita tidak boleh berdekatan. Terima kasih Bib. Ini pertanyaan dari jamaah Bib. Sering kalau antum ikut taklim, saya sering ceramah, maka pacaran dilarang oleh agama, haram hukumnya, tidak boleh. Bahkan saya sering doakan orang yang berpacaran, saya doakan putus, ya, karena wala taqrabuz zina, janganlah sekali-kali kalian mendekati zina. Nah, coba orang pacaran itu, ya, salah satunya cara mendekati zina, pintunya dari pacaran. Naudzubillah, apalagi di majelis taklim, maka dosanya double. Kenapa? Karena majelis taklim adalah tempat ilmu, menuntut ilmu, tempat yang suci, ya, majelis yang dibacakan sholawat. Ketika Anda bermaksiat, maka Anda dapat dosanya double. Sama seperti Anda bermaksiat di masjid, sama seperti Anda bermaksiat di bulan Ramadan, itu semuanya didobel dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jangan sampai seperti itu, ya. Itu adalah hukum yang mana harus kalian tahu. Tidak boleh berpacaran, jangankan di majelis, jangankan di luar, jangankan di majelis, di luar saja tidak boleh, apalagi di majelis yang mana di situ tempat kebaikan-kebaikan didapat. Maka itu berlipat ganda daripada dosanya. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah min dzalik. Dilanjutkan, ada pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Raihan Hafid yang kemarin belum semua dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum Beb, apa hukum orang yang menikah tapi tanpa restu orang tua? Saya sudah jawab di Q&A yang kemarin. Dan teman saya seorang mu'alaf, tatoan, rencananya bulan depan akan melaksanakan pernikahan. Hukumnya tidak sah, kan hukumnya tidak sah seorang imam tatoan. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Ketika seorang mu'alaf itu sudah bagus, orang sudah mau masuk Islam, sudah luar biasa, apresiasi yang luar biasa. Ketika tidak ada desakan, tidak ada paksaan, Anda berkalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu saya ucapkan selamat, Anda mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu keimanan yang Anda dapatkan. Kemudian dia atau antum semua atau ada teman kita yang tatoan. Tato
itu memang ketika ditato tidak bisa masuk air, nanti wudunya tidak sah. Nah, ketika tato seperti itu, maka nanti setelah kau masuk Islam rapi, coba dihapus tatonya. Sekarang sudah gampang, banyak penghapus tato tanpa rasa sakit, banyak. Cari saja, tinggal googling atau tinggal cari di dakwah hijrah dakwah, itu dihapus tatonya sehingga Anda bisa lebih bersih lagi. Tetapi jika harus merasakan rasa sakit dengan meneriska dan lain sebagainya, saran saya tidak usah menyakiti daripada diri sendiri, sebab dilarang kita menyakiti diri kita sendiri. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang lalu diampuni. Tapi kalau sudah mu'alaf, dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda menjadi bagaikan Anda dilahirkan kembali, bagaikan anak yang lahir dari seorang ibu. Urusan imam, tatoan, saya bilang tadi, kalau bisa dihapus dengan cara yang tidak menyakiti diri atau pakai laser dan lain sebagainya. Kalau tidak bisa juga coba dicari tempat yang mana bisa menyelesaikan tatoan ini, ya. Kalau toh menyakiti, lebih baik tidak usah begitu. Apa yang saya harus lakukan? Ya udah, itu tadi, coba diselesaikan, dicari tempat yang bisa menghapus daripada tato. Imam dalam rumah tangga itu tidak harus bersih dari tato, tidak, ya. Kalau imam dalam sholat juga, kalau rapi tertutup dengan baik juga tidak masalah. Yang jadi masalah ketika berwudu, masuk apa tidak ke dalam kulit. Nah, itu aja, itu yang jadi masalah. Kalau bisa dihapus, tapi jangan menyakiti diri. Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Farhana TV. Assalamualaikum, mau bertanya, lebih diutamakan dan muliakan siapa antara orang tua kandung yang melahirkan atau ibu asuh membesarkan? Beb, terima kasih. Orang tua kandung jelas di dalam Al-Quran. Orang tua kita itu ada 3. Yang pertama, orang tua yang melahirkan. Yang kedua, mertua kita. Yang ketiga, guru kita yang mengajarkan kita tauhid, mengajarkan kita Islam, mengajarkan kita kenal kepada Allah dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang tua yang mengasuh kita juga orang yang mana menolong kita dari kecil kita, walaupun tidak ada hubungan darah, kecuali orang tua asuh kita menyusui kita. Itu namanya ada ibu susu. Tapi kalau tidak ada ibu susu dan juga tidak ada hubungan darah, itu adalah orang yang membantu kita dari kecil. Wajib kita menghormati karena jasanya banyak sekali kepada kita. Kalau yang namanya dibanding-bandingkan, janganlah membanding-bandingkan seseorang. Tetap orang tua kandung pastinya lebih mulia daripada yang lain. Akan tetapi orang yang berjasa kepada kita harus kita hormati sedemikian rupa. Kenapa? Bahkan kalau tidak ada ibu kandung ibu asuh kita yang mengurus kita, mungkin kita tidak jadi seperti sekarang. Nah, kita tidak kenal sama yang namanya dunia yang luar biasa. Dia yang merawat kita dari kecil, maka hormatilah. Ketika Anda bisa menghormati orang lain, maka Anda akan dihormati oleh orang lain. Mungkin itu. Lanjut lagi daripada pertanyaan selanjutnya yang saya dapat di channel YouTube Habib Abdullah bin Ja'far Shihab. Kepada semuanya yang ingin bertanya, boleh langsung aja komen di sini atau nanti tunggu Q&A dari Habib. Apabila ada Q&A, fadhol dijawab daripada atau ditanyakan yang ingin ditanyakan.